2A Ekonomi Syariah. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia ataupun di beberapa negara lainnya. Baik, beberapa di antara kita mungkin dapat merasakan semakin tahun semakin naik harga barang dan jasa. Nah, seperti contohnya 10 tahun yang lalu kita mungkin dapat membeli 6 butir permen dengan harga 1.000. Nah, di tahun 2024 sekarang kita hanya bisa mendapatkan 2 atau 4 butir permen dengan harga 1.000. Nah, faktanya harga barang dan jasa semakin tahun semakin meningkat. Bahkan terjadi pada bahan pokok seperti beras, semakin tahun semakin meningkat harganya. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Kenapa setiap tahun harga barang dan jasa semakin meningkat? Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fenomena ini. Fenomena ini di dalam ekonomi disebut dengan inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara gradual atau bertahap secara terus-menerus. Kalau kita lihat dari kacamata kenaikan uang, mungkin kita dapat berpikir kenapa ya harga barang dan jasa itu naik secara berbarengan. Nah, karena fenomena ekonomi terjadi secara natural, karena adanya perubahan beberapa komponen di dalam roda ekonomi. Selain berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa, inflasi ini juga dapat diartikan dengan penurunan nilai mata uang. Contohnya, 10 tahun yang lalu, apa yang kita dapat beli dengan harga 100.000 itu tidak sama apa yang kita dapatkan di tahun 2024 ini. Nah, inflasi ini juga dapat diimbangi dengan kenaikan upah dan gaji karyawan tiap tahunnya. Inflasi pun tidak hanya terjadi di Indonesia, inflasi juga dapat terjadi di beberapa negara lainnya. Inflasi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, kalau di Indonesia sendiri, data inflasi dirilis oleh Badan Pusat Statistika atau BPS. Nah, kita juga bisa melihat data statistika yang dirilis oleh BPS di website Badan Pusat Statistika. Inflasi atau kenaikan harga tidak sekali dipicu oleh kebijakan pemerintah atau lembaga lainnya. Hal ini juga bisa terjadi secara natural yang tanpa kita sadari dilakukan oleh kita sendiri sebagai pelaku ekonomi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 4 penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama itu ada permintaan dan penawaran, yang kedua jumlah uang yang beredar, yang ketiga impor barang dari luar, yang keempat peningkatan biaya produksi. Baik, kita mulai dengan penyebab pertama, yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran ini salah satu prinsip ekonomi yang sering terjadi di mana-mana. Contohnya, ketika permintaan naik, otomatis penawaran juga akan meningkat. Dan begitu pun sebaliknya, ketika permintaan menurun, otomatis penawaran juga akan menurun. Nah, sebagai apa sih penyebab permintaan masyarakat ini terhadap inflasi? Sebagai contohnya, ketika penduduk bertambah, otomatis permintaan juga akan bertambah. Baik, faktor yang kedua adalah jumlah uang yang beredar. Di sini kita bisa ambil salah satu contohnya ketika Lebaran. Ketika Lebaran, umumnya setiap karyawan akan mendapatkan THR. Nah, otomatis pendapatan mereka bertambah di bulan itu. Ketika pendapatan bertambah, maka permintaan juga akan bertambah. Ketika permintaan bertambah, otomatis para penjual akan menaikkan harga barang dan akhirnya juga berpengaruh terhadap inflasi. Nah, faktor yang ketiga yaitu impor barang dari luar. Pada umumnya, setiap negara pasti mengalami impor-ekspor. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya inflasi. Salah satunya ketika negara asal produksi mengalami inflasi yang tinggi. Nah, jika importir mendapatkan barang dengan harga modal yang tinggi, maka otomatis mereka cenderung menjualnya harga yang lebih tinggi ke konsumen dalam negeri. Jadi, faktor inflasi bukan hanya terjadi karena faktor di dalam negeri, juga bisa dapat terjadi karena faktor luar negeri. Faktor yang terakhir adalah peningkatan biaya produksi. Jadi, barang-barang yang kita gunakan setiap hari ini kan diproduksi oleh produsen. Nah, otomatis produsen harus membeli bahan baku
harus membeli harus membeli mesin untuk produksi, bahkan harus membeli bahan bakar. Nah, contohnya ketika bahan bakar naik, jadi otomatis semua akan naik karena bahan bakar ini adalah salah satu produk penting juga dalam perputaran ekonomi. Nah, otomatis para produsen akan menaikkan harga jual mereka. Nah, itu tadi 4 faktor penyebab terjadinya inflasi. Adapun cara mencegah inflasi selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga dapat mengatasi dengan meningkatkan biaya produksi, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang inflasi. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.